Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, hadirah, jamaah dimanapun Anda berada. Di hari yang penuh berkah ini, di hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita sebagai umat Islam, yaitu Idul Adha. Mulai malam tadi sampai 3 hari ke depan, kita mendengar lantunan takbir, tahmid, tauhid untuk mengagungkan kalimat Allah yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai penyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, akan tetapi merupakan pengakuan di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Hadirin, hadirah, penonton dimanapun Anda berada. Idul Adha yang kita peringati hari ini adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim. Disebabkan kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi ujian dan cobaan, sehingga Allah memberikannya sebuah anugerah, sebuah kehormatan yang bergelar Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Disebutkan di dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta. Ketika pada suatu hari Nabi Ibrahim ditanya oleh seseorang, milik siapa hewan ternak ini? Lalu dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim dengan tegas, mereka adalah milik Allah. Jikalau Allah ingin menghendaki mengambil seluruhnya, maka aku rela dan ridho atas ketetapan Allah. Bahkan kata Nabi Ibrahim, jikalau Allah ingin mengambil putraku Ismail, maka akan kuserahkan sekalian. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyatakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang di kemudian hari dijadikan bahan ujian supaya mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Peristiwa itu dinyatakan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur ma tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Allah Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai ayahku, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkanmu. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya engkau tidak melihatku. Sebab jikalau engkau melihatku, nanti menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau yang engkau gunakan untuk menyembelihku, agar penyembelihannya berjalan singkat. Sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Berikanlah bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikanlah salamku kepadanya supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ceritakan bagaimana engkau menyembelihku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali.
Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti engkau akan bersedih. Lalu dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, baiklah wahai anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tertunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takjub menyaksikan kesabaran keduanya. Lalu Allah berkata kepada malaikat, lihatlah hambaku itu, mereka rela dan senang menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Sementara itu Nabi Allah Ismail pun berkata, wahai ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Lalu Nabi Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak terjadi apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kambing kibas dari surga sebagai pengganti Nabi Allah Ismail. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dalam firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan Nabi Allah Ibrahim, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ketawakalan mereka berdua. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 107 sampai 110 yang berbunyi, wa fadainahu bidzabhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin, yang artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, kami abadikan untuk Ibrahim sebagai pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga, setelah membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambung oleh Nabi Allah Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian ditutup oleh Nabi Allah Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, hadirah, penonton dimanapun Anda berada, inilah sejarah pertama di Hari Raya Kurban yang kita alami pada hari ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Korban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% dari harta kita untuk zakat, kita masih berat untuk menjalankannya. Memotong sedikit waktu untuk sholat 5 waktu, kita masih keteledoran, kita masih lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cerita yang singkat di dalam Hari Raya Idul Adha ini bisa membawakan ibrah atau cerita kepada kita semua, khususnya terhadap saya sendiri dan penonton yang ada di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.